Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh. Amal saleh kita pada pagi hari ini amal saleh yang sangat mulia, yang sangat utama. Salah satu kewajiban yang wajib dilakukan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, yaitu thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, menyempatkan waktu untuk mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu agama itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan perjalanan yang paling cepat, paling mudah, yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perjalanan yang kita lakukan menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, dalam perjalanan itu dia untuk menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan apa korelasi ilmu dengan surga, apa hubungan ilmu agama dengan masuk surganya Allah SWT. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa surganya Allah tidak akan mungkin diraih tanpa ilmu agama. Tanpa ilmu agama orang tidak akan bisa menjadi saleh, tidak akan menjadi lebih baik. Kesalehan dan kesalehan seorang itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Salat yang benar ya, harus dengan ilmu. Kita ingin wudu yang benar juga harus dengan ilmu. Kita nggak bisa membaca Quran tanpa ilmu. Kita nggak bisa berakhlak mulia, berakidah yang sahihah, berakhlakul karimah tanpa ilmu. Itu ternyata mengapa majelis ilmu itu majelis taman-taman surga yang ada di dunia, raudhah min riyadil jannah, karena dijanjikan ketenangan, ketentraman, kedamaian seperti di surga. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua hal yang dijanjikan dan diinginkan, yang didoakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, bahwa kita mendapatkan ketenangan, ketentraman,
setiap kita menghadiri majelis ilmu, sehingga majelis ilmu menjadi tempat destinasi tujuan utama dan favorit untuk kita, melebihi ya, tempat-tempat piknik, tempat-tempat wisata yang ada di dunia ini. Tempat favorit kita adalah majelis ilmu. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kaidah-kaidah yang terkait dalam hal tazkiyatun nufus, ya, memperbaiki jiwa, mentazkiyah jiwa, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam kitab beliau Asr Qawaid fi Tazkiyatun Nafas. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada kaidah as-sadisah, kaidah yang ke-6. Di buku kecil terjemah itu halaman 29, di Arabnya halaman 25. Al-qaidatus sadisah ighlaqu al-manafidhi allati tukhriju bil insani 'anit tazkiyati. Jadi menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwanya, wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radhilah, yang bisa menjauhkan jiwa dari kemuliaannya dan bisa menyeret jiwa kepada kehinaan. Atau bahasa singkatnya adalah kaidah yang ke-6 ini dalam rangka untuk mencapai tazkiyatun nafas atau kesucian jiwa, kebeningan hati. Kita disuruh untuk menyingkirkan semua gangguan-gangguan, celah-celah, pintu-pintu, ya, perkara-perkara yang bisa merusak jiwa kita, yang bisa merusak kesucian, kebersihan jiwa kita, dan bisa menjauhkan kita dari kemuliaan. Kemudian Syekh mengutip hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala janbatay sirati surani. Kemudian di samping kanan kiri jalan yang lurus ini ada surani, ada tembok, ada pagar kanan kirinya. Di jalan yang lurus, terus kanan kirinya ada tembok. Fihima abwabun mufattahatun, di tembok pagar yang ada di kanan kiri jalan yang lurus ini ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murhah, dan di pintu-pintu itu ada tirai-tirai, tabir-tabir murhah yang menjulur atau yang panjang dan menutup pintu itu. Murhad, menjulur, tabir yang menjulur menutupi pintu itu. Wa 'ala babis sirati da'in, kemudian di depan pintu itu, pintu yang utama jalan yang lurus tadi, da'in ada penyeru, yaqulu yang menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini dan jangan berbelok.
Jadi perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW. Ada jalan satu yang lurus, siratal mustaqim. Kanan kirinya ada pagar, ada tembok, dan pagar tembok ini ada pintu-pintu. Banyak sekali, abwab. Kemudian pintu-pintu ini masing-masing ada tirai, ada tabir, ada penutup yang menutupinya. Kemudian di atas sirat, di atas jalan yang lurus tadi, ada yang menyeru, ada yang memanggil. Seruannya atau panggilannya adalah, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini semua dan jangan berbelok. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Kemudian ada satu lagi penyeru. Kalau tadi di awal sirat, di depan ya, jalan, kalau ini di atas. Ini di atas jalan yang lurus tadi. Fawqis sirat. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkab abwab, ya, yang ada di atas sirat tadi, jalan yang tadi, selalu memantau orang-orang yang lewat di sini. Setiap kali orang-orang ini mau buka tabir, mau buka penutup pintu-pintu tadi, maka yang di atas sirat ini qala mengatakan, waihak, hei hati-hati, hei hati-hati, atau celakalah. La taftahu, jangan kamu buka pintu-pintu itu. Dari atas memantau, kemudian menegur. Setiap kali ada orang mau belok, tidak lurus. Setiap kali ada orang mau coba-coba, penasaran, buka pintu, ditegur, waihak, hati-hati, waspada, jangan sekali-kali kamu buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talijhu, sekali kamu buka tirai penutup pintu itu, talijhu, kamu akan terprosok, kamu akan terjerumus, kamu akan keblasuk. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wassiratu, yang dimaksud jalan yang lurus tadi, al-Islam, yaitu agama Islam. Jalan yang lurus diumpamakan itu adalah al-Islam, yang kita disuruh istiqomah, kita disuruh mantep di atasnya dan jangan berbelok. Itu agama Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama satu-satunya yang umatnya menghuni surga, bukan agama yang lain, karena agama yang lain tidak diterima oleh Allah. Agama yang lain termasuk orang-orang yang merugi. Innad dina indallahil Islam, agama itu hanya Islam satu-satunya di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah SWT, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, menyesal. Ini as-sirat. Was-surani, sedangkan tembok, agar yang di kanan kiri tadi, hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada batasan-batasan. Kanan kirinya ada pembatas. Itu tadi adalah maharimuhu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Jalannya lempeng al-Islam, kemudian kanan kirinya adalah hal-hal yang diharamkan, dosa, maksiat, zina, judi, dan semua maksiat kanan kiri. Wal abwabul al-mufattahatu maharimullah, pintu-pintu yang ada di tembok-tembok, yang ada di bangunan kanan kiri tadi, itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Al-ma'asi, maksiat-maksiat, ad-dunub, dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Kemudian yang memanggil-manggil, yang menyeru manusia di ujung jalan tadi, ya, di ujung jalan yang lurus tadi,
itu adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi yang manggil-manggil manusia, ngelek nih, jangan berbelok, luruslah, teguhlah, istiqomahlah di atas agamamu, itu Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat, sedangkan yang manggil manusia, yang ngawasi dari atas jalan tadi, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu adalah penasihat yang berasal dari Allah, penasihat yang Allah titipkan, ya. Allah sisipkan ke dalam hati kita masing-masing, bisikan malaikat, ya. Lammatul malaik, kata para ulama, lammatul malak, bisikan malaikat, ya. Hati nurani yang bersih, yang murni, yang fitrah, yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang dari atas tadi. Yang ingetin apa tadi? Jangan coba-coba, penasaran, ya. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kalau berbuat seperti ini gimana? Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah dan Rasulnya membuat permisalan seperti ini, Al-Quran memerintahkan kita supaya kita mau, satu, berpikir, kemudian yang kedua, mengingat-ingat. Jadi ketika Allah memberikan percontohan, permisalan, perumpamaan, karena memang itu digunakan oleh Rasulullah SAW, memberikan perumpamaan, permisalan itu lebih mudah difahami, lebih mudah dimengerti, karena ada visualisasi, ada gambaran yang bisa dibayangkan. Allah katakan dalam surah Al-Hasr, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan permisalan itu supaya kita mau memikirkan, dipikir tenan, ya, dipahami betul-betul, dimengerti betul-betul. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka bisa berpikir. Kemudian yang kedua, surah Ibrahim ayat 25, wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia supaya manusia itu mau tadzakkarun, yatadzakkarun, mau mengingat-ingat. Jadi tujuan Allah memberi perumpamaan itu dua, yatafakkarun, surah Al-Hasr ayat 21, kemudian kedua yatadzakkarun, surah Ibrahim ayat 25, supaya kita mengerti dan terus kepikiran, ingat. Tujuannya Allah memberikan itu. Dan yang bisa ingat, yang bisa mengerti itu hanya orang-orang yang berilmu. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Kami berikan perumpamaan kepada manusia, perumpamaan banyak sekali. Wala ya'lamuha wala yaqiluha, dan wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang bisa memahaminya, ya, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, kalau kita faham dengan perumpamaan yang Allah berikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang alim. Jadi perumpamaan yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita tadi sangat jelas sekali. Dan ini kalau hadis ini kita mengerti, kita akan mengerti kaidah yang keenam, apa yang dimaksud, apa yang dimaui oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah. Wah, untuk mencapai kebersihan hati, kebeningan jiwa, maka kita perlu, ya, menjauh, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengotori, mempersulit diri kita untuk menjadi lebih baik. Bahkan beliau katakan dalam buku ini, di akhir-akhir
Bahasan ini di zaman sekarang dibantu dengan apa? Situs-situs, ya, teknologi-teknologi, media-media yang semakin nggak terkendali, itu tentunya mempersulit, ya, mempersulit seseorang untuk mencapai kebeningan jiwa dan kebersihan hati. Tapi bismillah, ya, nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Nah, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW tadi mengumpamakan, ya, bahwa di samping agama kita ini yang harus kita istiqomai, kita berusaha untuk stabat, teguh, kokoh di atasnya, kita jalankan kewajiban-kewajiban, ya. Ngaji itu wajib, kita jalankan. Sholat wajib, kita jalankan. Laki-laki wajib di masjid, sholatnya berjamaah, kita lakukan. Kita juga disuruh untuk mewaspadai apa tadi? Al-maharim, hudud, batasan-batasan yang Allah berikan. Jadi Allah enggak hanya menyuruh kita melakukan perintah, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi Islam itu tidak hanya menjalankan perintah, tapi Islam juga meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dari dua hal ini, yang paling berat dilakukan oleh manusia itu yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Banyak orang berhasil melaksanakan, melakukan apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, tapi gagal dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan dia tahu itu dilarang. Dalam keadaan dia ngerti betul kalau itu dilarang, tapi dia gagal mengendalikan dirinya sehingga tidak sempurna ketakwaannya. Karena takwa itu tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita menjalankan kewajiban. Takwa juga bermakna tarku ijtinab nawahi, meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT. Maka tadi hadisnya memperumpamakan larangan-larangan maksiat itu seperti pintu-pintu yang banyak. Memang banyak banget. Reno-reno macam-macam kemaksiatan itu diciptakan oleh setan dalam segala lini kehidupan, dan tidak ada kemaksiatan kecuali manusia sudah mencobanya semua. Tidak ada kemaksiatan, dosa kecuali manusia sudah melakukannya semuanya. Apa yang belum dilakukan oleh manusia? Hal yang nggak pernah dilakukan binatang dilakukan sama manusia. Makhluk yang tega, ya, melebihi teganya binatang buas. Binatang buas gak tega dia, ya, membuang anaknya, membunuh anaknya. Manusia yang derajatnya lebih tinggi dari binatang, dia bisa mudahnya melempar, membuang janin bayi. Dan banyak lagi hal-hal maksiat yang mungkin sulit untuk kita terima kalau itu bakal dilakukan manusia, tapi ternyata manusia semua sudah melakukan. Jadi abwab banyak sekali jenisnya, dan itu cuma ditutupi apa tadi? Tirai. Ada pintu, ada tirai, ada tutup. Gak kelihatan yang di dalam pintu itu apa. Artinya apa kata para ulama? Bikin orang penasaran. Gimana? Orang jadi penasaran karena ditutup. Bikin orang penasaran, bikin orang ingin mencoba. Maka tadi penyeru dari atas tadi
yaitu lammatul malak, bisikan malaikat, hati nurani yang bersih, yang fitrah, itu bilang kepada orang-orang ini, jangan sekali-kali buka, jangan sekali-kali nyoba. Sekali kamu nyoba, kamu keseret ke sana, kamu bakal keblasuk ke sana. Iya betul. Manusia itu berawal dari penasaran. Semakin dilarang, semakin penasaran. Maka kata jangan itu katanya nggak bisa diolah oleh otak kita, bawah sadar kita. Semakin dibilang jangan, maka yang ada nyantol di kepala kita itu kalimat berikutnya, jangan mabuk, mabuk dia. Karena yang direkam di otaknya itu jangan itu nggak ada. Manusia makin dilarang makin penasaran, karena dia coba-coba. Oke, jadi perumpamaan ini luar biasa. Kata para ulama, ini perumpamaan yang luar biasa, yang sesuai dengan apa yang kita alami. Kemaksiatan itu dimakan pintu, yang ditutupi cuma tirai, dan tirai itu cuma bukanya bisa mudah. Cuma kain dibuka gampang sekali, dan bikin orang penasaran apa toh yang di dalamnya. Tapi begitu orang sudah bisa membuka itu, maka dikhawatirkan nggak bisa kembali lagi, sulit untuk balik lagi. Nasihat dari wa'idullah tadi, bisikan hati, penasihat dari dalam diri kita tadi. Karena orang itu separah apapun ya kesalahannya, ya, akan ada cahaya hati di dalam diri sana, di sana wa'idullah tadi yang akan membisikkan kepada dia bahwa ini salah, perbuatanmu itu enggak benar. Wa'idullah. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diperparah, ya. Udah dijerat, diperangkap dengan pintu-pintu yang banyak, tutupnya cuma tirai, bukan pintu besi, bukan apa, yang mudah sekali dibuka. Kita dipersulit dengan adanya musuh yang nyata, yang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang tuh minta maksiat, tersedia, tinggal buka saja kalau mau, ya. Sarana prasarana udah terbuka di depan mata, di tangan kanan kita, di tangan kiri kita. Tanpa godaan setan aja udah susah kita ngadepi fitnah, kesesatan, syahwat maupun syubhat, yang apalagi era-era belakangan ini. Dan dimungkinkan ke depan fitnah, syahwat dan syubhat itu semakin berat, semakin besar. Karena tidaklah berlangsung tahun demi tahun, kecuali tahun berikutnya itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya, dari sisi moralitas, dari sisi agama. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun min qablihi. Tidaklah bertambah suatu masa kecuali masa setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Min nahiyatid din wal akhlaq, dari sisi agama. Maka sekarang udah banyak orang yang dicabut rasa malunya, gak ada rasa malu sama sekali. Jika tidak ada rasa malu, kata Nabi, maka dia berbuat sesuka hatinya. Yang penting dia happy, yang penting dia puas, yang penting dia seneng. Urat malunya sudah putus. Dari sisi agama, dari sisi moral, akhlak tambah buruk. Dari sisi teknologi duniawi tambah maju. Akhlak rendah, agama rendah, duniawi teknologinya tambah maju. Fitnah sebagian lebih berat. Jadi kita dipersulit dengan adanya musuh yang nyata yang bernama setan, iblis. Seandainya tanpa ada setan iblis itu sudah susah kita dibuat
dengan pintu-pintu yang terbuka tadi. Kesempatan-kesempatan maksiat yang terbuka lebar. Apalagi tutupnya cuma kain yang mudah tersingkap, mudah dibuka. Apalagi didukung dengan adanya musuh yang nyata, yaitu dari kalangan iblis, syaitan, yang dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan duduk di jalan tadi dan akan menyesatkan hamba Allah dari jalan yang lurus. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 16, Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ini sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, maka dengan apa yang engkau telah tetapkan kepadaku ya Allah, bahwa Allah sudah cap dia sebagai syaitanir rajim, makhluk yang terkutuk, yang terlaknat, yang terusir dari surga. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus itu untuk mereka, hamba-hambamu. Thumma, kemudian, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan datangi mereka yang ada di siratal mustaqim tadi, yang jalan yang lurus tadi dalam agama tadi, dari depan mereka, baina aydihim, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, sebelah kanannya, wa an syama'ilihim, dari sebelah kirinya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan jumpai kebanyakan mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Sumpahnya iblis di hadapan Allah SWT. Akhirnya semakin su'ubah, semakin sulit, semakin repot kita. Dengan adanya musuh yang nyata, yang selalu menggoda, membisikkan hal-hal yang buruk dari segala penjuru mengelilingi kita, mewas-was, membisik-bisikkan, menggoda. Kadang menggoda, tenang, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tenang. Kita dibuat nyaman, dibuat kita merendahkan, meremehkan dosa. Karena bisikan setan adalah tenang, Allah Maha Pengampun. Kamu nanti kalau berwudu, dosa-dosamu akan rontok semuanya dengan tetesan air wudu. Itu sabda nabimu. Bisikan yang halus, yang indah. Ada orang gampang ke dosa. Kalau dahulu di zaman para sahabat, memandang dosa itu seperti gunung yang mau runtuh, gunung yang mau meletus, mau nimpuk, sehingga mereka takut. Sekarang ini dosa seperti lalat yang hinggap ke hidung, kemudian hanya cukup ditebas, cukup ditepis, akhirnya lalat itu pergi dan dia tenang, tentrem, merasa tidak melakukan apa-apa. Ini perasaan seperti ini dimasukkan oleh iblis, perasaan merasa nyaman dalam berbuat maksiat tapi nyaman, berbuat dosa tapi tenang, dibombong tadi. Oh, Allah itu yarham, Allah itu yaghfir, Allah itu Rahman, Allah Rahim. Yang penting tauhidmu, yang penting akidahmu, perbuatanmu kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada tetanggamu, penting tauhidmu. Ini sepintas selalu manis sekali. Tauhid benar, nular, semuanya benar semua. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam diri kita ini segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika dia benar, benar semuanya anggota badan kita. Idza fasadat, jika rusak, rusak semuanya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Tauhid itu ada di situ, takwa ada di situ, akidah yang dulu ada di situ.
Jadi nggak benar kalau ngaku tauhidnya benar, akidahnya lurus, ternyata muamalahnya masih nggak bagus. Jadi dibikin ayem sama bisikan tadi. Tenang, Allah Ghafur, Allah Rahim. Sekarang bisikannya juga ada lagi. Tenang, banyak orang melakukan ini. Akeh koncone, tenang. Kamu nggak sendiri, banyak temanmu. Kalau masuk neraka, wah akeh koncone. Dibikin dia ya terlena dengan bisikan-bisikan seperti itu. Kemudian lagi ada bisikan lagi, lakukan aja. Toh nanti kamu bisa bertobat. Kamu nanti bisa istighfar. Kamu bisa nanti sholat. Kamu bisa nanti melakukan kebaikan-kebaikan setelah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Innal hasanat yudhibna syai'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dibikin dia optimis dengan ampunan di saat dia berbuat maksiat. Ini enggak benar. Iya, kita optimis ampunan Allah, tapi jangan menyengaja berbuat salah. Menyengaja berbuat salah, kemudian setelah itu menanamkan di otak kita bahwa Allah pasti mengampuni kesalahan kita. Itu sebuah kesalahan faham. Enggak benar. Hadis-hadis, ayat-ayat yang mengatakan seperti itu, ampunan itu bukan untuk orang-orang yang sengaja melakukan kesalahan yang disengaja atau yang dia lakukan terus temurun mustirran ala dzalik. Itu bagi orang yang khilaf, bagi orang yang keliru, ya, dia tidak menyadari kalau itu salah, sehingga ampunan-ampunan Allah ini berlaku untuk mereka. Tapi orang yang menyengaja berbuat salah, terus setelah itu dia berharap bahwa Allah mengampuninya, bukan itu. Kemaksiatan itu bukan untuk disengaja. Dosa itu bukan untuk disengaja. Dosa diampuni Allah ketika orang itu khilaf, bukan dosa yang disengaja. Kemudian bisikan setan lagi mengatakan, kamu masih muda, umurmu masih panjang, nanti aja. Dibikin orang itu menunda-nunda. Ini makin mempersulit kita. Godaan-godaan seperti itu. Atau kita dibisikkan, tenang, masalah ini masih khilaf, ulama masih berselisih, nggak apa-apa, belum sepakat haramannya. Di sana ada yang masih mengatakan halal, sana mengatakan haram, masih ikhtilaf, masih nggak apa-apa, kerjakan saja. Toh sana ada ustadz yang menghalalkan, ada ulama yang mengatakan halal. Nyari-nyari pendapat-pendapat yang membuat tenang hawa nafsunya, karena dia hobi dalam musik umpamanya, nyanyi. Tenang, musik itu nggak semua mengharamkan, masih ada yang menghalal. Akhirnya dia cari-cari udzur, cari-cari keringanan. Orang-orang yang modelnya kayak gini, ittaba'a ruhasallah, nyari-nyari keringanan untuk melegalkan perbuatan dia yang salah. Ini pengikut hawa nafsu. Jangan cari keringanan-keringanan, cari fatwa yang ringan, cari fatwa yang bolehkan. Tahu bahwa ini haram dalam Al-Quran, cari takwil bagaimana supaya dia bisa dapat legalitas melakukan riba. Nah, ada pendapat riba itu halal, cari-cari, pusing dia. Ini bukti bahwa orang ini tidak merasa puas dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah masih disuguhkan kepada manusia-manusia, padahal itu dari Allah dan Rasulnya secara langsung mengatakan keharamannya, tapi dia nyari tafsir-tafsir, takwil-takwil, penjelasan-penjelasan yang bisa melegalkan. Ini ittiba' rukhas, mencari keringanan-keringanan kayak gini, rukhsah seperti ini enggak boleh. Itu bisikan-bisikan syaitan. Setan niku mboten pinter jen, tapi licik. Kalau kelasnya orang awam, godanya juga enggak pakai ilmiah kayak gitu.
Maka ada kitab namanya Ighasatul Lahafan min Maqaidis Syaitan, karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu artinya apa? Jebakan-jebakan setan. Dan kita suruh berlindung kepada Allah SWT dari model-model, trik-trik, ya, jebakan-jebakan setan. Kemudian Imam Ibnul Jauzi juga punya kitab judulnya Talbis Iblis. Talbis Iblis. Ya, ini kitab legendaris dan sangat laris manis di kalangan para thalabul ilmi, karena di situ diterangkan bahwa ketika orang itu ahli ibadah, ternyata iblis itu metodenya lain lagi dibandingkan orang yang nggak ahli ibadah. Ketika ada muslim miskin sama muslim kaya, godaannya pun beda. Jadi dia masuk menggoda manusia itu ternyata melalui cara yang sekiranya orang itu bisa terjerat, terperangkap. Intine iblis tuh golek konco sak akeh-akeh, nyari temen sebanyak-banyaknya, karena dia udah merasa dinas Allah SWT terkutuk dan dinas masuk neraka jahanam, gak mau dia sendirian. Ini kita harus jadikan setan iblis itu musuh yang nyata. Jangan dijadikan kawan, jangan didengar omongannya, jangan didengar bisikan-bisikannya. Dengerin itu tadi, wa'idullah, penasihat yang Allah titipkan dalam diri kita, bisikan malaikat tadi yang di atas tadi, di atas jalan tadi. Nah, di sini kalau kita pahami betul, kita suruh memahami tadi dan suruh ingat-ingat supaya kita menjadi orang alim. Itu kita akan mengerti trik-trik mereka, ya, sehingga kita bisa kembali lagi ke itu tadi. Ini saya bacakan lagi. Kemudian anna yaghfirullahu laka, tenang, Allah mengampunimu. Bisikannya, enggak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Terus Allah matikan kita dan kita belum sempat bertobat. Allah wafatkan kita dan kita belum sempat minta ampun, minta maaf. Itu. Dan setan nanti di akhirat berlepas diri, kan gitu ayat. Dia nggak mau, ya, dibebani oleh manusia-manusia yang sudah dia sesatkan. Ya, dia berlepas diri. Aku nggak ada urusan di sana. Licik, menjerumuskan, menganggapnya sebagai teman. Setelah terjerumus, dia berlepas diri. Iku iblis, nek menungso kados ngeten iki. Manusia, ya, berhati iblis. Dijerumuskan terus angkat tangan, lepas tangan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan pada pagi hari ini yaitu nasihat dari Syekh Abdul Razak hafizahullah untuk kita yang ingin hati kita makin baik, ya, hati kita makin tenang, ya, berupaya semaksimal mungkin menyingkir, menjauh, ya, dari hal-hal yang memang membuat kita, ya, bisa kesulitan nanti kalau kita ingin memperbaiki diri. Kemudian saya tambahi begini, kalau sekiranya kita sudah ingin mencoba sesuatu maksiat, dosa, dan kita tahu kalau kita bakal ketagihan, kita bakal kecanduan, nggak usah mencobanya. Kita bakal sulit untuk lepas dari itu. Nggak usah sekali-kali kita terjerumus di situ. Contoh, kita udah udah nggak nyanyi, udah lama nggak lagu musik gitu. Masa lalu kita ngefans sama lagu ini, musik ini, band ini dan sebagainya. Allah kasih taufik dan hidayah, tahu hukumnya begini-begini, akhirnya kita mencoba hijrah, meninggalkan itu.
menjauh. Kita singkirkan kaset-kaset album yang dulu kita koleksi, kita singkirkan semua. Terus sekarang terbuka lagi kesempatan itu. Kalau sekiranya kita mencoba mendengarkan lagi dan ternyata sulit, kita masih terngiang-ngiang terus. Karena itu ciri-ciri maksiat itu begitu, mudah nemplek. Begitu nemplek, susah hilang. Kita masuk mall umpamanya, atau kendaraan, di setel di situ musik, lagu. Kita nggak menghafal itu, bisa nemplek, lekat dan lama gitu, susah hilangnya. Jadi maksiat begitu kan. Lain dengan Al-Quran, udah serius menghafal apa susah, udah susah cepet hilangnya. Kalau sekiranya kita mengukur diri kita, aku nek wis nyoba iki angel metune, angel lepasnya, nggak usah nyoba, nggak usah nyoba. Eman-eman dengan diri kita yang sudah Allah kasih petunjuk, yang sudah Allah kasih hidayah untuk menjadi lebih baik dari masa lalu. Barang sudah baik, sudah kumpul sama kawan-kawan yang sefrekuensi, sepemahaman, malah justru kendu lagi. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya malah. Jadi setelah kita mengenal hijrah itu, PR selanjutnya adalah bagaimana istiqomah itu tadi. Panggilan Alkitab, Al-Quran itu tadi, kita suruh sabat, teguh, kokoh, itu tadi yang paling berat. Jangan tolah-toleh wala tata'arraju, ojo belak-belok. Jangan ingin lagi, jangan penasaran lagi. Walaupun tirainya bikin penasaran. Semua orang ingin tahu yang di dalam itu tadi. Akhirnya dia bukanya gampang. Cuma pintu dari kain. Tirai tadi, bukan pintu besi, bukan apa. Akhirnya ya udah nyaman dia. Didukung dengan hal-hal yang orang itu bisa maksiat dalam keadaan sendirian. Maka ada perumpamaan para ulama, jangan menjadi temannya setan di saat kamu sendirian. Jangan hanya bertakwa kepada Allah di tempat keramaian, dan itu mudah. Kita nampak baik, nampak soleh, nampak solehah, nampak dipuji Allah baik di hadapan orang lain, itu mudah. Ketakwa seperti itu nilainya ya di bawah takwa ketika sendiri. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah meskipun nggak ada orang, di tempat sepi, di saat kita bisa melakukannya, di saat peluang itu ada, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Ketakwaan seperti ini nilainya lebih besar daripada ketakwaan yang kita lakukan di depan orang. Sabarnya Nabi Yusuf kan mengalami dua kesabaran yang luar biasa. Ketika dilempar sumur sama saudara-saudaranya, kata para ulama itu kalah dengan kesabaran Nabi Yusuf ketika dia menghadapi godaan wanita yang cantik, jelita, yang punya segala-galanya. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan di dalam sumur, gak ada pilihan lain kecuali bersabar. Sama-sama sabarnya, tapi nilainya berbeda. Tapi ketika di hadapan wanita itu, dia digoda dan dia lari. Maka untuk membuktikan kejujurannya yang mana Nabi Yusuf atau perempuan itu, dicek mana yang robek. Yusuf robek depan atau belakang. Ternyata kuda biduburi, robek bagian belakang. Artinya Nabi Yusuf berarti tarik. Dia sedang dalam keadaan lari. Apakah Nabi Yusuf tidak ada rasa sama perempuan itu? Ada. Al-Quran mengatakan fahammat bihi wahamma biha. Perempuan ini tertarik sama Nabi Yusuf, tapi Al-Quran mengatakan wahamma biha. Nabi Yusuf juga tertarik. Nabi Yusuf manusia. Tapi kesabaran Nabi Yusuf ini yang gak dimiliki manusia biasa. Dan kita disuruh menirunya. Dan setelah kesabaran ini Allah bukakan kemudahan dari level rendah beliau hanya sebagai budak sampai menjadi karirnya melejit tinggi. Awalnya dia dibully habis-habisan, berikutnya dia bisa membuktikan di hadapan orang yang bully itu bahwa dia menjadi orang yang menang dan sukses. Semua saudaranya
tekuk lutut di depannya, minta bantuannya. Ini PR kita. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Karena ilmu yakin dan ilmu sabar ini yang bisa seseorang itu meraih kepemimpinan, meraih kesuksesan. Jadi sabar itu tidak cuma ketika musibah, gampil, gampang. Ada kematian suruh sabar, ada musibah suruh sabar, ada barang hilang, duit hilang, dan sebagainya sabar, mudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang saya kira. Sabar itu ada 3. Sabar ketika musibah, sabar ketika ibadah seperti ini, duduk setengah jam, 1 jam, boyoan, nahan ngantuk, nahan golek sendenan, ngempet meripat, ngantuk. Sabar ketika ibadah, ketika taat. Dan terakhir ini yang paling berat, sabar bitarkil maksiat. Sabar ketika maksiat itu bisa kita lakukan tapi kita memilih untuk meninggalkan. Dia bisa pacaran, dia good looking, cakep, cantik, bisa, banyak yang suka, tapi memilih untuk sendiri sampai halal. Dia tinggalkan itu karena Allah SWT. Itu dilarang, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berduaan, nggak boleh sama yang bukan laki-laki, bukan sejenisnya, bukan mahramnya, berhubungan yang di luar batas. Dia memilih untuk sendiri. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Dipertemukan dengan suami yang soleh, dipertemukan dengan istri yang solehah, di luar dugaan dia, karena Allah sayang sama dia. Kamu sudah meninggalkan apa yang aku larang, kamu sudah meninggalkan apa yang aku haramkan. Ini hadiah. Meninggalkan lembaga ribawi, meninggalkan ini pekerjaan yang tidak ini, Allah ganti yang lebih menenteramkan, yang lebih baik berpuluh-puluh, beratus-ratus kali lipat dibandingkan sebelumnya. Cuma kita ini yakin gak? Sabarnya sudah, yakin gak? Yakin dan sabar ini, ilmu yakin dan ilmu sabar ini kunci kesuksesan seorang. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Dengan kesabaran dan keyakinan dalam hati seorang, orang akan bisa meraih kesuksesan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita, berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dengan ilmu dan amal, ya. Dengan ilmu dan amal. Semoga bisa difahami dan bisa dimengerti, khususnya untuk saya pribadi, untuk jamaah semuanya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, yang pertama saya mohon maaf Ustaz. Saya itu kalau ada kajian suka bertanya, tapi nanti tidak berkenan Ustaz ya. Oke, Pak. Karena guru kita adalah seperti Ustaz. Menyambung kajian Ustaz yang mungkin disampaikan 4 atau 5 media yang masuk itu kan itu nggak ada. Masya Allah. Saya jawab, saya itu pasti penasaran Ustaz. Oke. Saya paling dari Takon. Oh, nggih. Yang saya tanyakan gini ya Ustaz. Dulu Ustaz pernah menyampaikan kajian dulu, terus saya pastikan bahwa pada jiwa manusia itu kan ada 8 potensi. Oke. Yang pertama adalah potensi untuk menjadi manusia itu menjadi fasik atau ke arah yang tidak baik. Oke. Yang kedua adalah potensi hati atau manusia itu menjadi baik. Dan saya pernah mendengar kajian atau kisah dalam Al-Quran atau hadis tadi bahwa pada jiwa manusia itu kan ada namanya teman yang mendampingi kita, contoh orang saja. Oke. Orang itu ada 2 jenis, setahu saya adalah orang yang berbentuk
jin atau setan, yang juga adalah yang berbentuk malaikat. Nggih. Tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk berbuat tercela atau berbuat tidak baik itu kan sangat mudah saya. Dalam kita bisa kaji, maksudnya kita datang ke mall, bahkan di situ kita terbawa oleh kondisi itu. Nggih. Ya saya tanyakan ke saat kiat apa yang bisa menenangi pada diri manusia supaya hati kita itu tidak mudah tergelincir oleh kondisi-kondisi yang atau perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, Ustaz. Itu mungkin saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk kita beramal soleh, Ustaz. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, nggih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu memberikan dua potensi pada jiwa kita itu, fujuraha wa taqwaha. Kita bisa fajir, bisa rusak, dan bisa takwa, bisa baik. Baik. Hal-hal yang mendukung atau tips-tips yang bisa membantu kita untuk mencapai takwa, ya, supaya kita tidak menjadi jiwa yang fujur. Yang paling utama adalah menuntut ilmu. Yang kita kurangi selama ini adalah kita ini masih kurang dalam ilmu. Jadi thalabul ilmi, ya, itu harus kita akui, ya. Jadi ada orang yang memang merasa sudah cukup ilmunya sehingga dia bisa mengatasi dirinya, ternyata dia tidak berdaya. Dia bahkan gak kenal sama dirinya sendiri, ya, bahkan cenderung mencari pembenaran ketika dirinya berbuat salah. Ini kok saking pinternya, gitu. Nganggap dirinya pinter, akhirnya menjadi permisif, membolehkan segalanya. Niku wau, wong nek pinter dan keblinger dibombong sama setan niku wau ken tenang niku wau, tenang. Dosamu mung cilik, sesuk tobat, tenang. Allah Rahman, Allah Rahim. Itu karena dia menganggap dirinya cukup ilmu padahal dia enggak berilmu. Nah, ini penyakit. Jadi mohon bisa dipahami baik-baik. Kenapa saya sampaikan butuh ilmu? Karena banyak sebenarnya, ya, hal-hal amalan-amalan yang bisa kita lakukan, tapi dicukupkan dengan menuntut ilmu itu. Kita bisa rangkum dalam menuntut ilmu itu sehingga kita bisa ngerti, ya, bisa ngerti betul apa yang dimaksud dengan ilmu itu tadi. Jadi jangan bosen Pak ngaji, ya, tetap terus ngaji, tetap hadiri majelis ta'lim yang Bapak bisa percaya, ya, ustadznya, cari yang bisa memuaskan kebutuhan jenengan tentang ilmu, gitu. Bukan yang hahihi guyonan kesana kemari, tapi memang betul-betul ilmu yang bisa memuaskan dahaga kita terhadap. Jadi begitu ngaji itu, oh iya, oh kok baru tahu, kok begini. Nah itu perlu diperdalam lagi dan perlu disemangati lagi. Kemudian yang kedua, ini Pak, kita harus menjaga diri dari syubhat, dari godaan-godaan yang kurang baik, ya. Jadi disingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu pemahaman kita, syubhat. Masuk ke grup-grup WA, grup-grup yang baik, yang akidahnya baik, yang manhajnya lurus. Jangan masuk grup-grup yang teman-teman, komunitas-komunitas yang bisa merecoki, ya, apa yang sudah kita pahami selama ini, ya. Dan tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada guru kita. Penjelasannya tentunya panjang lebar, tapi nggak bisa dijawab, ya, semuanya di sini. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang muslim, ustadz yang lain yang lebih paham. Ngoten Pak, ya. Jadi intinya adalah menuntut ilmu pantang mundur, ya. Terus cari, ya, dan kita dimudahkan dengan internet. Manfaatkan internet itu, HP itu untuk yang kebaikan. Jangan sampai HP, internet yang kita bawa, yang kita punya itu malah menambahi masalah hisab kita, memperberat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban singkat yang bisa saya jawab. Ya, mungkin yang lain.
Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Gak ada? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan salah-salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.